Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Salma Fauzia. Saya dari kelas 2B Pendidikan Jasmani, NPM 192191053. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ibu atau Bapak dosen pengampu dalam mata kuliah ilmu gizi ini. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa yang telah saya buat ringkasan atau makalah yang telah ditugaskan, yaitu pelajaran ilmu gizi. Yang saya akan jelaskan materinya adalah perhitungan kebutuhan energi. Komponen yang diperlukan untuk perhitungan kebutuhan gizi energi menurut Kemenkes RI dalam buku Pedoman Gizi Olahraga Prestasi 2014 adalah yang pertama basal metabolis rate BMR, spesifis dinamis action SDH, aktivitas fisik, energi untuk setiap jenis dan lama latihan. Yang satu metabolisme basal atau basal metabolis rate BMR. Menurut Rahmawati 2015, metabolisme basal adalah banyaknya energi yang dipakai untuk aktivitas jaringan tubuh sewaktu istirahat jasmani dan rohani. Menurut Beck tahun 2076, metabolisme berasal dari diartikan sebagai jumlah energi yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses dasar bagi kehidupan seperti kegiatan seluler, detak jantung, dan respirasi. Dapat disimpulkan bahwa angka metabolisme basal AMB atau metabolisme rate BMR merupakan energi yang dikeluarkan pada saat istirahat, tidak melakukan aktivitas fisik. Hanya organ bagian tubuh dalam yang melakukan gerakannya. Secara praktis, basal metabolis rate BMR seseorang dapat dihitung dengan mengalihkan berat badan dengan 24 kalori BB kali 24. Juga dapat ditentukan dengan kegunaan rumus regresi linier. PAO atau WHO atau UNU atau 1985 telah mengeluarkan rumus untuk menaksir nilai AMB atau BMR dari berat badan seperti pada tabel 5/2. Dua faktor yang mempengaruhi basal metabolis rate. Usia berkurang dengan bertambahnya usia. Massa tubuh meningkat dengan massa tubuh yang lebih besar. Komposisi tubuh meningkat dengan massa otot yang lebih besar dan menurun dengan timbuhan lemak yang lebih besar. Yang ketiga, ada jenis kelamin adalah laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Yang keempat, faktor-faktor lain termasuk hormon tubuh, Burke, Lois dan Cook, Greg 2010/44. Yang ketiga ada spesifis dinamis action SDA. Yang pertama ada Kemenkes RI dalam buku Pedoman Gizi Olahraga Presentasi adalah energi yang dibutuhkan untuk merencanakan zat-zat gizi makro. Yang kedua ada Al-Matsir 2019. Cakrawati dan Mustika adalah energi tambahan yang diperlukan tubuh untuk pencernaan makanan
absorpsi dan metabolisme zat-zat gizi yang menghasilkan energi. Yang menurut Hidayati dan Rahmawati adalah penggunaan energi sebagai akibat dari makanan itu sendiri. Disimpulkan bahwa spesifis dinamis astion SDA adalah energi yang digunakan pada saat proses metabolisme makanan. Spesies dinamis astion ini untuk karbohidrat berbeda dengan protein, demikian juga dengan lemak. Menurut Kemenkes RI dalam buku pedoman gizi olahraga presentasi, yaitu buku yang pertama ada untuk mencerna karbohidrat dibutuhkan sebesar 6-7% dalam MBR. Yang kedua, mencerna protein 20-30% dalam BMR. Yang ketiga, mencerna lemak dibutuhkan sebagai 4-14% dari MBR. Untuk bahan makanan campuran yang terdiri dari karbohidrat atau protein dan lemak SDA, yang SDA-nya adalah sebesar 10% dari BMR. 4. Aktivitas fisik atau aktivitas sehari-hari. Yang pertama ada fisik. Aktivitas fisik adalah energi yang dibutuhkan oleh semua otot yang tersangkut dalam aktivitas tersebut, ditambah sedikit energi yang diperlukan karena adanya peningkatan denyut jantung serta pernapasan selama melakukan aktivitas yang berat. Yang kedua, menurut Irianto adalah aktivitas secara hari-hari adalah kegiatan rutin harian, termasuk aktivitas berolahraga. Jadi aktivitas di sini adalah aktivitas yang bisa dilakukan sehari-hari beserta aktivitas olahraga yang dilakukan setiap hari-harinya. Yang kelima ada pertumbuhan. Masa pertumbuhan terjadi pada anak-anak dan remaja. Biasanya pada saat sampai usia 18 tahun sehingga memerlukan penambahan energi. Energi tambahan diperlukan baik untuk pertumbuhan tulang dan pertumbuhan jaringan tubuh. Cara menghitung kebutuhan energi. Kebutuhan energi seseorang dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, ada tahap pertama, tentukan status gizi. IMT berat badan kg per tinggi badan M². Jika seorang termasuk kategori IMT kurang lebih 17,0, keadaan orang tersebut disangka kurus dengan kekurangan berat badan tingkat berat atau kekurangan energi kronis. Keadaan orang tersebut disebut kurus dengan kekurangan berat badan tingkat ringan atau keringan. Yang keempat ada IMT 18,5, keadaan orang tersebut termasuk kategori normal. IMT 250,27, keadaan orang tersebut gemuk dengan kelebihan berat badan tingkat ringan. Keadaan seorang tersebut disebut obese dengan kelebihan berat badan tingkat berat. Hitungan yang kedua ada tahap kedua. Hitung besarnya BMR. Besarnya BMR selain dapat dihitung dengan mengalihkan berat badan kali 24 kalori. Yang tahap ketiga adalah hitungan SDA. Besarnya SDA sama dengan 10% BMR. Tahap keempat, hitungan energi. Aktivitas fisik harian atau untuk kerja. Tahap kelima, hitungan adalah hitungan energi untuk berlatih atau bertanding. Energi latihan per hari sama dengan lama latihan jam atau mg kali besarnya energi. 27.
Tahap keenam ada tambahan kalori pertumbuhan. Apabila yang bersangkutan masih dalam usia pertumbuhan sampai usia 18 tahun, maka tambahlah kebutuhan energi sesuai tabel. Contohnya seperti Bambang berusia 20 tahun, berat badannya 60 kilo, tinggi badannya 160 cm. Dia adalah seorang mahasiswa dan aktif berbagai atlet bola basket. Aktivitas yang dilakukan adalah latihan fisik 3 kali per minggu, merupakan lari dengan kecepatan 5 menit per kilometernya. Setiap latihan berlangsung selama 1 jam. Selain itu, Bambang juga berlatih basket 2 kali per minggu. Setiap latihan berlangsung 45 menit. Aktivitas sehari-harinya adalah kuliah, termasuk kategori ringan sampai sedang. Itu contohnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan energi. Kebutuhan energi kenapa bergerak? Karena kontraksi otot atau gerakan otot. Yang pertama, gerakan otot tidak sadar. Yang kedua, gerakan otot sadar. Dalam tubuh kita bekerja 2 jenis energi, yaitu energi kimia adalah metabolisme makanan. Kalau yang kedua, energi mekanik. Energi mekanik adalah kontraksi otot. Definisi energi. Energi dapat diartikan sebagai daya atau kemampuan bekerja. Cakrawati dan Mustika adalah, menurut Cakrawati dan Mustika adalah zat yang diperlukan untuk makhluk hidup untuk mempertahankan hidup, menunjang pertumbuhan dan melakukan aktivitas fisik. Dapat disimpulkan bahwa energi merupakan zat untuk diperlakukan di berbagai proses tubuh yang pada akhirnya untuk melakukan gerakan. Yang pertama, satuan besaran energi adalah kilokalori, pada umumnya disebut kalori saja. Yang pertama ada 1 kilokalori adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu air 1 kilogram sebanyak 10 cm. Kalorimetri adalah mengukur jumlah panas yang dikeluarkan manfaat energi. Menurut Beck, proses pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh, proses mempertahankan suhu tubuh, gerakan otot tak sadar, gerakan otot sadar, volunteer. Menurut Departemen Gizi dalam Kesehatan Masyarakat 2014, energi yang berasal dari makanan diperlukan manusia untuk berbagai macam. Yang pertama ada metabolisme basal, yang kedua ada aktivitas fisik, yang ketiga efek makanan, ada 3. Secara energi, yang pertama ada sistem energi anaerobik, alaktik. Sistem ini menyediakan energi siap pakai yang diperlukan untuk permulaan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi. Sumber energi diperoleh dari pemecahan simpanan ATP dan PC yang tersedia di dalam otot pada aktivitas maksimum. Sistem ini hanya dapat dipertahankan 6-8 detik karena simpanan ATP dan PC sangat sedikit. Yang kedua ada sistem energi anaerobik, laktit. Apabila aktivitas fisik terus berlanjut sedangkan penyediaan energi dari sistem anaerobik laktit sudah tidak mencukupi lagi, maka energi akan disediakan dengan cara mengurangi glukogen otot dan glukosa darah melalui jalur
glikolisis anaerobik. Yang ketiga ada sistem energi aerobik. Untuk aktivitas dengan intensitas rendah yang dilakukan dalam waktu lama atau lebih 2 menit, kurang dari 2 menit, energi disediakan melalui sistem energi aerobik, yakni pemecahan nutrion, bakar, karbohidrat, lemak, dan protein dengan bantuan oksigen. Yang ketiga ada sistem energi anaerobik. Dan anaerobik bekerja secara serempak sesuai dengan kebutuhan ATP yang diperlukan tubuh untuk bergerak. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.